Halo, assalamualaikum. Begitu lihat Baseus Bowie E18 ini dijual di toko official, saya langsung bungkus satu yang warna hitam karena ungu kan sudah kemarin ya pas nyobain Bowie S11. Tapi asli ini saya kaget karena pas barangnya nyampe kok pakai kardus yang ada lakban Olaik-nya. Dan ternyata memang di boxnya juga ada tempelan yang menunjukkan kalau produk ini diimpor oleh Oase yang sekarang namanya itu adalah Olaik ya produknya. Setelah cari info sana-sini, ternyata Baseus punya 3 distributor resmi di sini dan Bowie E18 masuk eksklusif lewat Oase pemirsa. Di lapaknya, produk ini dipromosikan sudah punya lossless audio. Dijelaskan di keterangan produk bahwa dia menggunakan micro diaphragm dan desain acoustic chamber yang luar biasa untuk lossless audio ini. Namun entah ya, mungkin hanya klaim marketing semata karena kodek yang digunakan hanya SBC dan juga ESC. Setahu saya, kalau lossless sih harusnya di atas ESC ya, apalagi harganya di bawah 200.000. Kalau beneran lossless, bisa bubar dong yang lain. Spek lainnya, dia sudah punya Bluetooth versi 5.3 dengan IPX4 waterproof rating dan punya ENC microphone. Baterai di buds-nya 40 mAh dengan klaim playtime selama 7,5 jam. Di charging case-nya, dia ada 300 mAh lagi, yang katanya menambah total playtime hingga 25 jam. Bowie E18 ini belum muncul di aplikasi Baseus, jadi tak bisa dilakukan pengaturan tambahan ya. Bentuknya sendiri tanpa tangkai, penampangnya bundar dan masih cukup menonjol saat dikenakan di telinga. Desainnya simple dan minimalis, finishingnya all matte dengan sedikit sentuhan gold pada branding E18-nya. Di telinga, ini melekat dengan baik, isolasinya cukupan saja. Dan ingat ya, tidak ada ANC maupun transparansi di Bowie E18 ini. Oh ya, untuk masuk mode pairing atau connect ke perangkat existing, kita cukup membuka lid dari charging case-nya ya, jadi praktis. Hasil pengujian menunjukkan ada minor rattle pada frekuensi rendah saat pengujian kualitas driver saya lakukan dengan bass shaker test. Virtualisasi cukup akurat, kiri kanan sangat jelas, namun suara surround dan juga back agak mendekat ke arah tengah. Jadi stagingnya tidak bisa dibilang luas. Separasi instrumen saya bilang standar cukup jelas jadinya ya. Tapi detail bagi saya di atas rata-rata earphone 100 ribuan. Cuma sayang delaynya terasa ekstra. Di PUBG Mobile, suara dari gerakan mendarat ke tanah sangat terasa tertinggal dan ekor langkah yang masih muncul saat lari sudah saya hentikan bisa 3-5 langkah. Saya coba matikan kodek ESC dan main pakai SBC doang, cuma berkurang sedikit sekali. Buat nonton video, ini masih cukup aman, nggak kerasa delay kalau nggak diperhatikan baik-baik antara suara dan gerak bibir sang host di video. Dan mikrofonnya saya rasa usable ya buat komunikasi, cukup bisa meredam noise dengan efek samping penurunan kualitas suara, kurang lebih standar dan wajar saja ya, seperti berikut ini. Oke, sekarang sudah direkam dengan mikrofon dari TWS Baseus Bowie E18. Di sisi kiri, saya nge-play sebuah video cafe noise buat suara ambience, dan di sisi kanan, kipas angin biar ada noise dari angin ya. Saya naikkan ke level 3 dan saya akan berhenti bicara dulu. Gimana? Barusan pas saya berhenti bicara, noise-nya malah makin tinggi atau ikutan turun juga. Habis itu, saya akan matikan videonya dan juga kipasnya. Silahkan disimak terus ya. Sekarang apa suara saya makin bulat, makin jelas, dan tolong di komen. Segini, kualitas suaranya kepake nggak buat komunikasi atau malah bagus banget ya? Komen aja, bagus, jelek, atau sekedar usable ya. Oke, terlepas dari lossless audionya benar atau tidak, suaranya cukup menawan kok. Saya enjoy dengerin berbagai lagu dan podcast di Bowie E18 ini. Namun, karakternya perlu disimak baik-baik nih, karena bisa dibilang gak umum. Bassnya agak mendem terasa, punchy dan agak deep, bulat tapi powernya sedang saja, nggak terlalu nonjok. Ya, tidak booming, terkontrol, hadir, namun pasti kurang memuaskan buat para basshead. Nah, vokalnya bening pisan, jernih dan balance ya. Gaung ambience hadir secukupnya saja, ngepas terasa, dan ini nih, vokal yang natural banget tuh kayak gini. Treble-nya juga wow ya, clear juga, sparklingnya dapet, seringnya juga nggak tajam ke telinga, ini sih enjoyable. Jadi memang karakternya cukup unik ya. Ini tuh kayak Baseus lagi bikin earphone yang anti bass head rasanya. Dimana bass cenderung slow, cukupan saja,
tapi jadinya bisa deliver vokal yang bening dan natural dengan treble yang asli clear banget. Masalahnya paling laku nggak ya? Soalnya yang budgetnya 100 ribuan biasanya cari bass yang beletak-beletuk. Ya, mana buat gaming juga kan kurang enak karena delaynya tebal. Tapi buat dengerin podcast, kajian, lagu-lagu cover atau medley dan juga akustikan ini bakal cocok. Mungkin kurangnya kalau diajak nyetel musik-musik EDM ya. Secara fitur, earphone ini biasa saja. Looks dan build juga sepadan dengan harganya yang berkisar antara 160 sampai 180 ribuan. Nah, pembedanya justru di karakternya yang anti bass head di kelas harga yang biasanya umum itu ya, bassnya didorong sampai kadang over. Mungkin Baseus sengaja memberikan diferensiasi di sini agar pasar punya pilihan. Tapi ingat kalau ini cocok dengan apa yang kamu cari, saya bantu sediakan link pembeliannya di deskripsi ya. Sip, diklik aja linknya ya. Segitu reviewnya dari Kota Cimahi. Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.